warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para asatidzah, para guru yang sangat saya hormati dan muliakan, segenap para pengurus DKM Masjid Al-Muqtin yang sangat saya hormati dan muliakan, para orang tua dan tokoh masyarakat. Tadi dapat informasi acara selesai sampai jam 10. Berarti 3 menit lagi. Sampai jam 10 nih. Hah? Lewat. Sampai jam berapa? Lewat. Jam berapa? Tadi saya ngaji pengajian. Ada kitab yang dibaca itu Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Satu kitab klasik yang ditulis disusun oleh seorang ulama yang bernama Syekh Zainuddin Al-Fadilani. Di dalam kitab itu diceritain dulu di zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa ini jauh jaraknya sama Nabi Muhammad. Ada 30 generasi. Sementara Nabi Muhammad sama Nabi Isa saja itu jaraknya kurang lebih 600 tahun. Apalagi sama Nabi Musa. Halo. Assalamualaikum. Udah malam ya. Udahan yuk. Kita pulang dulu. Jadi zaman Nabi Musa di dalam kitab itu diceritain ada anak muda kerjaannya maksiat. Ada anak muda kerjaannya selalu berbuat dosa, mabuk tiap hari, jalannya terus. Anak muda, pemjudi, pemzina, peminum. Masyarakat resah sama anak muda ini. Kesel masyarakat apakah lakunya nih anak muda. Sampai-sampai nih anak muda dapat julukan sampah masyarakat. Orang kalau udah dibilang sampah masyarakat, bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Ini orang lagi dijulukin sampah masyarakat karena bikin resah dulu di kampung, di warga. Saya dulu Al-Albani tulis ini anak muda umurnya pendek meninggal. Ketika anak muda yang meninggal dunia, ini masyarakat bingung, warga bingung, termasuk Nabi Musa bingung. Kenapa? Apakah jenazah ini perlu dihormatin atau tidak? Apakah jenazah yang berbuat maksiat ini, maksiat yang suka berdosa ini, anak muda yang jenazahnya tukang berbuat maksiat meresahkan masyarakat, apakah perlu
perlu dihormati, perlu dilanjutkan, perlu dikembangkan, perlu diperbolehkan. Masyarakat bingung. Ini anak muda, apa perlu kita buang aja ke laut supaya dimakan ikan selesai, kita bosan repot. Kenapa Pak? Nggak perlu dihormati tukang maksiat. Nah kemudian dia lagi kumpul warga masyarakat, kumpul semuanya. Akhirnya musyawarah lah gitu, warga masyarakat Nabi Musa, termasuk Pak RT. Ada Pak RT nggak di sini? Ada Pak RT? Kita doain biar mudah-mudahan biar Pak RT jadi lurah di Papua. Akhirnya diskusi hasilnya apa itu warga masyarakat Nabi Musa diskusi itu jenazah yang termaksiat itu anak muda yang meninggalnya yang susah bikin resah masyarakat karena penduduk orang ini nggak perlu nggak perlu kabarin, nggak perlu dibuang ke laut yang dia memaksa mereka begitu. Itu asal keputusannya begitu. Akhirnya sepakat, kemudian ingin dibuanglah jenazah itu ke laut, digotongi jenazah. Ketika pada saat mau dilemparin ke laut, Allah berseru kepada Nabi Musa. Apa kalau Allah berkata Musa, menginginkan jenazah itu, katakan jenazah itu, kuburkan jenazah itu, jangan mengeluarkan jenazah itu laut, menitipkan jenazah itu, kafankan dan kuburkan jenazah itu. Sama Allah disuruh. Kata Nabi Musa, ya Allah, ini jenazah nggak perlu dihormati, ini jenazah nggak perlu kami mandiin, ini jenazah nggak perlu apa ini nggak perlu dikuburin, biarin kami lempar saja ke laut, kami dibuang ke laut, biar makan sama makan, karena dia merusak masyarakat, nggak perlu dihormati. Lagi-lagi Allah bilang, kata Allah Musa, mandikan jenazah itu, kafani jenazah itu, kuburi jenazah itu. 3 kali Allah perintahkan kepada Nabi Musa, suruh mandiin, kafanin, kuburi. Dulu belum ada sholat jenazah, karena sholat jenazah itu syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah perintahkan 3 kali berturut-turut, akhirnya Nabi Musa ikuti. Ya udah deh, dah, jenazah dimandiin, dikafanin, kuburin, rapi kuburin. Nabi Musa ngomong. Ini Nabi Musa ini salah satu nabi, salah satu rasul yang mendapatkan julukan Kalimullah, orang yang bisa berkomunikasi langsung sama Allah. Nabi Musa sama Allah, Nabi Musa berkomunikasi langsung sama Allah. Makanya Nabi Musa mendapatkan julukan Kalimullah. Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi, bi'izzatika wa jalalika ya Allah. Demi keagunganmu ya Allah, demi kemuliaanmu, aku ingin bertanya kepadamu ya Allah. Apa istimewa anak muda ini di hadapanmu? Apa kelebihan anak muda ini di hadapanmu? Sampai engkau makan dia, engkau terdikan dia, engkau suka dia, engkau kuburi. Padahal anak muda ini tukang maksiat ya Allah. Padahal anak muda ini meresahkan masyarakat, nggak ada manfaatnya. Tapi ini yang ini anak muda ini selalu berbuat dosa dan maksiat. Tapi kenapa engkau hormati dia? Apa istimewaannya?
Apa kelebihannya anak muda ini di hadapanku? Nabi Musa nanya, kok Allah hormatin dia? Betul. Apa jawaban Allah? Musa, betul. Anak muda ini memang bukan maksiat. Betul, Musa. Anak muda ini selalu berdosa, selalu bingung, sisinya. Anak muda ini meresahkan masyarakat. Betul. Tapi ketahuilah oleh Musa, anak muda ini pernah satu hari di dalam rumahnya, anak muda ini dalam keadaan tidak mabuk. Anak muda ini dalam keadaan sadar, tidak lagi berbuat maksiat. Ini anak muda pernah di dalam rumahnya sehari, dia pernah ambil itu satu kitab yang aku turunkan kepada Wahai Musa, kitab Taurat. Diambil sama anak muda ini kitab Taurat. Kemudian kitab Taurat itu dibuka. Pada saat dibuka dia baca di situ ada kisah tentang Nabi Muhammad. Tidak dalam kitab Taurat ini apa kata Allah? Nanti aku akan turun seorang nabi, aku akan utus seorang rasul, dan aku akan jadikan dia sebagai penutup para nabi dan para rasul, dan aku berikan nama nabi dan rasul itu dengan nama Muhammad. Maka berselawatlah kamu dengan Muhammad. Ada perintah suruh ngapain? Suruh ngapain? Suruh sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka bersolawatlah engkau kepada Muhammad. Kemudian anak muda ini pun membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Allah, itu yang menyebabkan aku hormati dia, karena dia telah bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berkata apa? Berkata apa? Berkat sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini di zaman itu Nabi Muhammad udah ada belum? Nabi Muhammad udah ada belum? Itu yang membaca sholawat umatnya Nabi Muhammad apa umatnya Nabi Musa? Yang membaca umatnya Nabi Musa apa umatnya Nabi Muhammad? Yang membaca sholawat itu umatnya Nabi Musa. Kalau umatnya Nabi Musa dia membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, dia dihormati oleh Allah, dia dimuliakan oleh Allah. Apalagi kalau yang membaca sholawat itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Ini kelebihannya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Orang yang mencintai Nabi Muhammad pasti akan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Insyaallah. Bapak cinta sama Nabi Muhammad? Halo? Ini ada orang yang mengerti. Bapak cinta sama Nabi Muhammad? Cinta sama Nabi Muhammad? Ibu cinta sama Nabi Muhammad? Emang pernah lihat Nabi? Emang pernah lihat Nabi? Pernah ketemu sama Nabi? Pernah jumpa sama Nabi? Kok bisa cinta sama Nabi? Kalau di luar sono ada yang menghina Nabi, marah kan? Marah. Kalau di luar sono ada yang menghina Nabi, marah tidak? Ini yang hebat. Belum pernah ketemu sama Nabi, belum pernah lihat Nabi, tapi begitu cinta sama Nabi. Betul? Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, kalau dia cinta sama Nabi, pantas nggak? Pantas nggak? Karena dia hidup di zaman Nabi. Betul? Kalau Sayyidina Umar itu dia cinta sama Nabi, dia beriman sama Nabi, bahkan rela memaafkan segala-galanya untuk Nabi. Wajar, karena dia hidup di zaman Nabi Muhammad. Dia bertemu dengan Nabi Muhammad. Dia
berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi ada orang yang luar biasa, belum pernah ketemu sama Nabi, belum pernah jumpa sama Nabi, padahal hidupnya bukan di zaman Nabi, tapi dia cinta sama Nabi. Ini orang yang luar biasa. Maka orang-orang yang seperti itulah yang dihidupkan oleh Nabi. Insya Allah. Makanya Nabi pernah, Pak. Ini bentuknya jam 11. Udah ya sampai sini aja tadi ya. Terus. Benar. Oke. Berapa duit? Nabi ini pernah satu kali dia menghadap sahabat kayak begitu. Kumpul semua sahabat. Dari Nabi dan Nabi berdiri. Apa kata Nabi Muhammad? Maka Allah ikhwani. Maka Allah ikhwani. Maka Allah ikhwani. Berulang-ulang Nabi menjawab. Sahabat bingung, heran. Kenapa Nabi mengucapkan itu? Maka Allah ikhwani. Kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Kapan aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku? Aku rindu sama mereka. Aku ingin berjumpa dengan mereka. Mata Allah ikhwani. Kapan aku bisa bertemu dengan saudara-saudara? Yo, saya bingung. Kayak ada yang berdiri, Pak, ngantuk, nanya mana? Allah ikhwani ya Rasulullah. Ya Rasul, mohon maaf ya Rasulullah, bukankah kami ini semua adalah saudara-saudaraku ya Rasulullah? Bukankah kami yang hadir pada malam hari ini adalah semua saudara-saudaraku ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, la, bukan, kalian bukan saudara-saudaraku. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Masya Allah. Kalian bukan saudara-saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian yang hadir saat ini, yang ada di hadapanku, kata Nabi Muhammad, kalian adalah sahabat-sahabatku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku ingin bertemu dan aku ingin berjumpa dengan mereka. Sahabat tanya lagi, kata sahabat, "Waman ikhwanuka ya Rasulullah?" Kalau begitu, yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu itu siapa? Kalau begitu, siapa yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Orang yang kau rindu, engkau pakai jumpa sama mereka, engkau ingin sekali bersama mereka. Siapa yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Ikhwani unasul ya'tuna min ba'di amanu bi wa lam yarawni wa sallaw alayya wa lam yaltaqu. Yang aku maksud dengan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang hidup bukan pada zamanku. Orang-orang yang hidup sesudah aku amanu wa lam yarawni. Mereka beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihat aku. Wasallallahu alaihi wa sallam. Mereka bersolawat kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa dengan aku. Itulah orang yang aku rindukan. Mereka adalah saudara-saudara. Mudah-mudahan di antara orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad adalah kita yang hadir pada malam ini. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Amin. Ini apa? Ya, urusan lama. Ada susu.
Cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi. Apa buktinya? Dasar. Man ahabba syai'an wa aktsaru min zikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak menyebut nama yang dia cintai. Betul? Betul? Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, maka perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini dari pagi sampai dini hari. Halo? Dari pagi sampai dini hari udah berapa banyak solawat yang kita baca? Ada seribu? Ada 1.500? Katanya cinta. Katanya kita cinta. Ya berapa banyak salawat kita mana? Jangan kecilin salawat. Al-Imam Syekh Utsman Al-Ghubawi dalam kitabnya Dughul Nasihi, dalam kitab itu diceritain ada satu hadis yang panjang. Satu malam ada 4 malaikat datang kepada Nabi. Ada 4 malaikat datang sama Nabi. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam. Datang di 4 malaikat ke hadapannya. Kemudian 4 malaikat ini satu-satu maju kepada Nabi Muhammad, duduk di hadapan Nabi Muhammad. Yang pertama maju adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata di hadapan Nabi Muhammad, apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika. Ya Rasulullah, barang siapa yang membaca salawat kepadamu daripada umat-umatmu, saya berjanji di hadapan ya Rasulullah, ana akhudhu ilayhi wa uwiruhu ala siratika al-mustaqim. Ya Rasul, barang siapa yang membaca salawat kepadamu daripada umat-umatmu, saya bersumpah, saya berjanji nanti pada hari kiamat saya akan ambil tangan orang itu dan aku akan tuntun orang itu ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Orang yang suka baca salawat ntar akan dituntun melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Itu kalau yang nuntun malaikat Jibril. Selamat apa kagak? Selamat apa kagak? Jibril yang nuntun. Janjinya Jibril buat siapa? Buat orang yang suka membaca. Masya Allah. Datang lagi malaikat Mikail. Kemudian malaikat Mikail berkata, ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika. Ya Rasul, barang siapa yang suka membaca sholawat kepadamu, saya pun berjanji ya Rasulullah, ana asqihi min haudika. Ya Rasul, buat orang yang suka membaca sholawat kepadamu, nanti pada hari kiamat aku akan ambilkan air dari telagamu dan aku akan minumkan dia dengan air telagamu ya Rasulullah. Orang yang sudah baca salawat, malaikat Mikail ntar mengambilin air dari telaganya Nabi Muhammad, telaga Al-Kautsar, di mana dikatakan di dalam kitab Fathul Majid, di sana dibilang barang siapa yang bisa meminum air telaganya Nabi Muhammad, maka dia tidak akan mengalami haus untuk selama-lamanya. Nabi Musa pengen banget minta air telaganya Nabi Muhammad, tapi nanti ada umat yang akan diambilin airnya oleh malaikat Mikail untuk dikasih minum. Yang diambil malaikat. Bagus gak? Siapa? Orang yang suka membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Peniup sangkakala.
datang yang bernama ini sama Muhammad, ya Rasulullah, man sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, barang siapa yang suka membaca sholawat kepadamu ya Rasulullah, aku bersumpah di hadapanmu, ana asjudu lillahi ta'ala yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat aku akan sujud di hadapan Allah. Nanti pada hari kiamat aku akan sujud di hadapan Allah. Aku tidak akan angkat kepalaku dari sujudku sebelum engkau ampuni dosa orang yang membaca sholawat kepadamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini malaikat Islam. Udah berapa? Udah berapa? Enggak. Tinggal berapa? Tinggal satu. Malaikat Ibrahim. Malaikat Ibrahim itu sudah siapa? Penjawab. Bapak kenal malaikat Ibrahim? Ibu kenal malaikat Ibrahim? Ada yang mau kenalan? Saya punya nomor handphone. Datanglah malaikat Ibrahim. Kemudian dia berdiri di hadapan Nabi Muhammad. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia adu wajah dengan Nabi Muhammad. Faqala kemudian berkata malaikat Jibril, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man sallallahu alaika min wajhika. Wahai Rasul, barang siapa yang suka membaca sholawat kepadamu daripada umat-umatmu, saya bersumpah di hadapanmu, saya berjanji di hadapanmu. Kata malaikat Jibril, kalau malaikat Jibril dia berjanji buat orang yang suka membaca sholawat, nanti dia akan ambil tangan orang itu dan dia akan tuntut ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau dikali bersumpah, dia berjanji buat orang yang suka membaca sholawat, nanti pada hari kiamat Allah akan berikan air dari tangan Muhammad. Malaikat Israfil dia pun bersumpah, dia akan sujud di hadapan Allah pada hari kiamat dan dia tidak akan angkat kepalanya sebelum Allah mengampuni dosa orang-orang yang suka membaca sholawat ini. Aku juga bersumpah, kata malaikat Israfil, aku berjanji, ana aqbidu ruhahum kama qabatul arwahal anbiya wal mursalin. Saya bersumpah buat orang yang suka membaca sholawat kepadamu ya Rasulullah, aku akan cabut ruh orang itu sebagaimana aku cabutnya ruh para nabi dan para rasul. Meninggal dunia dalam keadaan husnul karena membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Dulu ada ustaz mubalik ceramah, ini orang terkenal bukan hanya di Jakarta tapi di Indonesia, bahkan di luar negeri, di Singapura, di Brunei, di Malaysia, Australia, terkenal Australia. Bapak tahu Australia? Halo? Australia? Waktu kemarin tahu? Ini ada ustaz masih muda, umurnya 40 tahun, lagi terkenalnya, lagi masuknya, namanya lagi meroket, Masya Allah. Sebelum umurnya pendek, meninggal dunia. Siapa namanya? UJG, Ustaz Jeffrey Al-Ghori. Kenal? Tuh. Saya mau cerita, mulai saya cerita. Ustaz Jeffrey Al-Ghori, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, ditempatkan di sisi Allah berbuat yang terbaik. Amin. Ya Rabbal. UJ itu meninggal dunianya hari Jumat.
2 hari sebelum meninggal, 2 hari sebelum meninggal dia telepon saya. Ini telepon saya. Telepon mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh izin Tuan Guru, maaf dia kalau panggil saya Tuan Guru. Assalamualaikum, mohon izin Tuan Guru, ganggu waktunya sebentar. Iya Ustaz, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah Guru, sehat. Guru sehat, sehat. Tuan Guru, izin. Ini sekedar informasi aja Tuan Guru. Kalau selama ini saya kurang santun dalam perkataan, kurang sopan dalam pergaulan, saya mau minta maaf ke Tuan Guru ya. Kalau ada kata-kata saya yang kurang sopan, kalau ada tingkah laku saya yang kurang sopan, tolong maafin saya Tuan Guru. Itu kata dia. Kedua hari sebelum ini saya bilang, sama-sama Ustaz, saya juga kalau banyak salah maafin saya. Kalau saya banyak salah, banyak ini maafin saya. Dah selesai lagi dia telepon. Hari Rabu 2 hari sebelum. Hari Kamis sore, kira-kira menjelang maghrib jam 5-an, gitu. Saya lagi mohon maaf lagi baca kitab persiapan buat ngajar. Saya lagi buka-buka kitab berdoa. Handphone saya ada SMS masuk. Nggak tahunya saya buka dari UJ. Sejepri WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon maaf Tuan Guru, sekedar informasi saja bahwa mulai hari ini handphone saya tidak saya akan aktifkan lagi. Kalau saya punya salah, maafin saya. Wassalam ujen. Udah gitu. Nyampe itu ya. Minta izin bahwa informasi mulai hari ini handphonenya tidak diaktifkan lagi. Kalau saya punya salah, maafkan saya. Wassalam ujen. Saya balas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tulis, baik Ustaz, terima kasih informasinya. Saya tanya Ustaz, kalau handphone antum tidak diaktifkan lagi, nanti kalau saya perlu, saya harus hubungin siapa? Wassalam saya. Dan saya kirim dulu. Sampai sekarang belum dibalas. Sampai sekarang belum dibalas. Dan malam Jumat saya ngajar. Maaf, ada 3 tempat saya kalau malam Jumat. Selesai ngajar, saya ceramah. Pulang jam 1 malam. Sampai di rumah jam 1 istirahat tidur. Jam 3:30 pagi bangun. Biasanya saya kalau bangun, saya langsung ke kamar mandi. Saya mandi, saya wudhu, sembahyang. Biasanya. Ini tumben-tumbenan di malam. Saya bangun, saya gagal langsung ke kamar mandi. Saya nonton TV berdua istri nih, sama istri saya nonton TV. Mohon maaf nih, istri saya perempuan. Dan saya dulu masih saya nonton TV tuh. Pas saya nonton TV, saya lihat ada running tag. Tahu running tag? Kalau di TV itu ada tulisan di bawah. Yang jalan tuh ada. Bo. Boleh ngantuk lah. Ya udah demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, saya lagi nonton TV ada tulisan telah meninggal dunia Ustadz Jepri Al-Bukhari akibat kecelakaan tunggal di Pondok Indah.
Betul. Saya baca. Ya Allah. Ada saudara. Saya lihat, ya Allah, baru 2 hari yang lalu dia telepon saya. Tadi sore masih SMS-an sama saya. Ini dia Pak. Betul. Ini nanti kita nggak ada yang tahu. Betul. Bila jarak dari harga isu bila menteri, apabila telah datang waktu malam, siapa yang bisa jamin besok pagi dia masih hidup atau tidak? Ada yang bisa jamin? Ada yang bisa jamin? Kam min sahihin mata min ghairi illati. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa ada sebabnya lagi. Betul? Tadi yang nama-nama yang dia itu gak ada Allah Ta'ala yang dia datang. Dia bisa mendapat pagi, dia bisa mendapat siang, dia bisa mendapat sore, dia bisa mendapat malam, dia bisa datang tengah malam. Betul. Dia bisa datang dan dia juga bisa datang. Ada yang tahu kan? Kapan meninggal dunia? Emang sengaja dirahasiakan. Kalau orang tahu ajalnya, tahu kapan dan kapannya, repot kan? Kita selalu takutan dulu. Kita boleh tahu semua nih. Repot kan? Repot kan? Repot. Padahal dia mau kiri kanan. Dia tanya-tanya. Bapak maaf dong, apa mati bang? Buat masih lama tuh aku masih 10 tahun lagi. Enak banget bang. Memang betul. Besok saya minggu besok buat minggu. Itu kalau hari minggu mati tuh kira-kira tahu hari minggu mati kira-kira hari Sabtu masih sempat mancing apa enggak? Hari Sabtu apa ya? Zikir di masjid. Betul. Kita masjid. Untuk kita tak tahu kapan dia meninggal. Ya Allah. Dan dia bisa meninggal dunianya bukan satu-satu sekaligus, bisa nggak? Ya, hampir 300 orang kok bisa meninggal. Betul? Lebih dari 300 orang meninggal dalam waktu yang begitu seketika tanpa bisa teriak minta tolong, mati. Masya Allah tuh kematiannya kita ini. Saya nggak bisa bayangin kalau seandainya malam ini meninggal, total meninggal semua. Waduh, Masya Allah, berita duka cita telah meninggal dunia dalam waktu seketika pada saat pelaksanaan peringatan Maulid di Masjid Al-Iqtisad. Seluruhnya meninggal dunia, bapak-bapak, ibu-ibu, semua meninggal, termasuk panitia. Semua meninggal dunia, hanya satu yang hidup penceramahnya. Alhamdulillah. Kira-kira kalau mati rame nggak? Rame nggak? Iya. Tuh. Jadi nggak ada yang tahu siapa yang meninggal dunia. Saya kaget itu waktu nonton TV. Ya Allah, baru kemarin dia telepon. Tadi sore masih WA-an, masih SMS-an sama saya. Ini malam meninggal dunia. Akhirnya selesai sembahyang subuh, siang-siang saya pun berangkat, saya ajak jamaah saya, murid-muridnya, yuk kita ngelawat, tahu ngelawat kan? Ayo kita takziah. Saya pun datang ke sana. Saya datang sampai di sana orang pergi jam 9 sampai rumah. Itu yang melawat banyak kayak yang melawat ribuan yang melawat. Betul? Sampai saya susah masuk. Akhirnya saya sampai. Itu jenazah udah siap itu. Pengen dibawa karena dia sholat jenazahnya di mana? Di Istiqlal. Itu jenazah udah siap. Abangnya melihat saya terus Kiai sebentar Kiai.
Sebelum jenazah ini dibawa ke Istiqlal, berkenan kiranya Kiai memberikan sedikit pesan nasihat buat kami keluarga. Saya orang yang terakhir bicara di depan jenazahnya almarhum Ustaz Yedi Al-Bukhari. Saya ngomong enggak lebih dari 5 menit. Saya ngomong selesai dan jenazah dibawa naik ambulan berangkat. Jangan kalian banyak, jangan kalian banyak, ratusan motor pergi, betul? Itu puluhan mobil pikul. Sampai di Istiqlal, yang dibayangin banyak, yang dibayangin banyak nggak? Ribuan orang yang sembahyang. Istiqlal belum pernah ada sholat jenazah, baru kali itu karena menghormati itu. Selesai disembayangi, kuburin, ribuan orang. Ya Allah. Akhirnya saya tanya-tanya, itu yang melawat ribuan, yang datang ribuan, yang membayangi ribuan, yang kuburin ribuan. Hebat amat Buje. Emang apa keistimewaannya? Emang apa kelebihannya? Kok bisa seperti itu? Buje umurnya 40 tahun, kok bisa seperti itu? 40 tahun nanti. Makanya ini mohon maaf nih, kalau yang sekarang umurnya 39 tahun 11 bulan. Ini lagi. Siap. Maka yang enak-enak. Ini udah meninggal. Saya nanya-nanya, apa kelebihannya? Kok bisa begitu? Anak muda, kalau dia seorang ulama yang besar, muridnya banyak, ribuan, umurnya 70, 80, meninggal dunia, yang dibayangin ribuan, pantas gak? Pantas. Saya punya guru, Habibur Syekh Haji Muhammad Syafi'i Al-Adami. Waktu beliau meninggal dunia, Muhammad Syafi'i Al-Adami itu sholat jenazahnya 98 kali. Sembahyang jenazahnya 98 kali. Saking banyaknya orang yang datang. Kata kitab Nihayatul Zain, makruh hukumnya kalau dibayangin jenazah, satu jenazah, orangnya itu juga jenazah, kita sembahyangnya berulang-ulang, makruh kalau kita sendiri, paham nih? Tapi kalau orang lain boleh nggak? Oh, 98 kali ganti imam. Saya aja mengimami sholat jenazahnya yang ke-9 kali saya. Wajar karena beliau ulama besar. Betul. Dulu ada Sayyidul Walid guru saya, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, di tempat Bukit Duri, meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia dikuburi di Bogor. Sejarah belum pernah terulang lagi. Jalan tol terbuka buat motor karena ribuan motor ikut mengalir. Wajar karena beliau ulama besar. Betul? Ini uji. Apa kelebihannya? Saya pikirin apa ya? Oh, ilmunya enggak juga. Ilmunya biasa-biasa aja. Dia bukan seorang ulama besar, bukan. Dia hanya seorang penceramah. Dia hanya seorang ustaz mubaligh. Betul. Bukan, dia bukan seorang ulama besar. Boro-boro ngarang kitab. Baca kitabnya juga belum tentu bisa. Tapi kenapa kok bisa diangkat derajatnya? Oh, saya husnuzon. Oh, mungkin karena ibadahnya kali ini. Karena ibadahnya kali ini. Saya lihat ibadahnya biasa-biasa aja. Ibadahnya belum seperti salafus saleh, para rijal sholihin.
dia biasa-biasa aja, dia belum kayak Imam Nawawi. Imam Nawawi sembahyang subuh selama 20 tahun, sembahyang subuhnya 20 tahun, wudunya wudu Isya. Sembahyang subuh, wudunya wudu Isya. Artinya dari Isya sampai subuh kagak batal. Itu berapa kali batal kita? Tuh Nabi PB Imam Nawawi 20 tahun. Kalau gitu dia tak tidur dong. Tidur, tapi tidurnya tidak membatalkan wudu. Ada nggak tidur yang tidak membatalkan wudu? Ada nggak? Ada. Makanya banyak sebagian Jumat yang pada tidur. Betul. Bukan saya lihat ilmunya bukan biasa aja. Oh mungkin ibadahnya enggak, biasa aja. Oh mungkin Allah angkat derajatnya bukan karena ilmunya, bukan karena ibadahnya, mungkin karena akhlaknya. Saya lihat enggak juga, biasa aja. Beliau itu almarhum kalau datang ke rumah saya, dia sering datang ke rumah saya suka pakai moge motor gede, bicara levis pakai rantai, biasa. Lalu apa dong? Sampai begitu dimuliakan dia, sampai diangkat derajatnya. Ribuan orang yang bertaziah, ribuan orang yang menghantarkan dia, ribuan orang yang menyolatkan jenazahnya, ribuan orang yang menguburkannya. Sampai sekarang kuburannya masih diziarahin orang. Kalau orang ribuan yang datang ketika meninggal, itu berarti orang baik atau orang jelek? Baik. Saya pikirin apa penyebabnya? Oh, ketemu saya satu. Apa? Uji pernah ngomong sama saya, guru doain. Gak ada amalan yang paling saya utamakan saat ini. Sejak saya hijrah dari dunia yang gelap kepada dunia yang terang ini, gak ada amalan kecuali saya memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Ternyata itu yang membuat diangkat derajatnya oleh Allah karena membaca berkat sholawat kepada Nabi. Jelas? Jelas? Ibu-ibu jelas? Bapak jelas? Kalau udah jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.